Siapa dulu kalau kamar gue, nih kamar gue, kamar utama ini, itu privasi, private itu. Private itu nggak ada cerita, itu nggak ada siapapun yang boleh duduk di tempat tidur gue, kamar utama. Karena apa? Kamar gue adalah private. Nggak akan ada orang yang boleh pakai kamar mandi gue. Kasur gue, kalau mau pakai yang di sini ada. Gue punya 3 toilet. Kamar utama, tamu, kamar belakang. Tapi kalau di rumah orang yang udah setiap hari dibuka kamarnya, mondar mandir orang duduk, itu udah kamar udah fungsinya udah beda lagi, say. Itu udah beda lagi. Tuh, ya. Gue nggak ada cerita. Mau siapapun nggak ada duduk di kamar gue. Di sono, di kamar tamu kita nih. Nah, ini boleh nih buat sholat. Anak-anak co-host gue yang live untuk jualan sama Mamski ngebantuin sholatnya di kamar tamu. Di kamar itu juga bisa orang mau ngapain duduk di situ, nggak masalah, itu ada karpet, ada kasur, mau istirahat monggo silakan, mau jenengi kamar tamu kok. Itu. Ya, seperti itu. Dan menurut Bang Hotman, lu mau chat sampai mencret, mau bilang kangen-kangen kayak apapun juga, nggak termasuk itu perzan. Tidak bisa hukumnya dibilang itu suatu perzan, itu nggak ada. Lu mau chat kayak apa kek, nggak ada itu. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga harus sama-sama belajar. Kita harus sama-sama belajar biar kita tahu gitu loh. Pertama, tidak bisa kita menyebarluaskan suatu pemberitaan yang sifatnya private. Kedua, kalau dituduhkan atau giring opini seolah-olah sudah ada perzan, itu udah pencemaran nama baik ya, itu boleh kita menuntut. Karena apa? Kalau nggak ada buktinya, berarti itu adalah suatu pencemaran nama baik. Dan itu ada di Undang-Undang ITE juga. Itu. Ya. Dengarkan lagi dari pendapat Bang Hotman Paris ya mengenai hukum. Jadi aku berbicara berdasarkan apa yang aku dengar dari para ahlinya. Tidak asal ngomong. Kalau dari keterangan jubir pengadilan agama, arahnya kayak berzina. Kalau berzina adalah ada hubungan badan. Ada hubungan persetubuhan, sampai disebut ada saksi, ada pengakuan. Ini tidak ada. Sampai disebut istri durhaka itu karena itu. Benar, sampai ada istilah durhaka. Jadi putusan itu salah total. Oke. Tuh. Permalukan pencari keadilan yang sedang proses banding. Bahkan kan belum final. Belum final, masih proses banding. Tapi sudah dibacakan seperti itu. Iya. Di dengerin lagi, saya ulang ya. Hubungan persetubuhan, sampai disebut ada saksi, ada pengakuan. Ini tidak ada. Sampai disebut istri durhaka itu karena itu. Benar, sampai ada istilah durhaka. Jadi putusan itu salah total. Dan mempermalukan pencari keadilan yang sedang proses banding. Kan belum final putusannya. Iya. Bang, mau nanya dong, itu istilah istri durhaka itu ada di... Nggak ada. Undang-undang hanya mengatakan alasan perceraian. 1, berzina. Pemabuk yang terus-terusan nggak bisa diobati. Pertengkaran terus-menerus. Nah, harusnya hakim memakai alasan pertengkaran terus-menerus karena ya itulah alasannya kan gara-gara dia dekat sama cowok. Tapi bukan gara-gara apa tuh? Bukan gara-gara durhaka. Kalau orang bertengkar kan belum tentu durhaka kan? Bang, maaf. Tapi ada sebuah rekaman video, rekaman pembicaraan dalam bentuk video ini bocor. Kita lihat dulu ya. Ya, coba. Ini dia. Itu ada 1, kalau di kamar mandi sampai 2 jam. Aula, makanya Bayu curiga kayaknya chat-chatan. Dengerin. Kemudian tadi juga ini video obrolan video rekaman suara yang aku juga udah denger 3 kali. Dengan seseorang kalau mau menjelaskan tapi dipotong. Ya, apapun itu. Mau chat-chatan kayak itu bukan perzinahan. Itu bukan. Ya itu dia tuh. Itu bisa dipakai jadi pertengkaran terus-menerus boleh. Tapi bukan perzinahan. Bukan. Makanya putusan itu salah. Yang Bang Hotman bawahi adalah alasannya itu di undang-undang jelas harus karena perzinahan. Pacaran belum tentu berzina. Ya? Berselingkuh dalam arti masyarakat ada 2, selingkuh berzina atau selingkuh
tidak hanya pacar-pacaran gitu loh, hanya ngobrol nonton Pak ya. Ya, denger ya. Ini ada komentar netizen yang merasa Oke, semangat ya untuk Paula ya. Semangat untuk Paula, kamu punya hak untuk mempertahankan harga diri kamu dan kamu punya hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil seadil-adilnya di negara kita. Semangat buat Paula. Nah, Mamski bela dan Mamski akan speak up, sudah memberikan masukan dari banyak ahlinya yang ada di live ini, boleh kalian simpan. Oke, semangat ya teman-teman. Oke. Tuh. Woman support woman dalam arti yang memang betul, yang memang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita bukan support woman karena sembarang cuma karena perempuan, tapi ada hal-hal yang harus adil. Ada hal-hal yang harus kita sama-sama bantu pada saat melihat ketidakadilan. Di situ baru kita bicara. Jadi bukan woman support woman terus womannya itu adalah seorang dede gitu ya. Terus kita support karena dia perempuan. Ya kalau Didi ya nggak mau lah gue mensupport. Tapi ini ada satu sosok perempuan, Paula Verhoeven, yang aku merasa beliau tidak mendapatkan keadilan dan sedang mencari keadilan tersebut untuk membersihkan nama baiknya. Wajib sesama perempuan untuk support hal seperti itu. Kembali lagi, itu yang membuat kita malah makin jadi curiga. Kok tadinya mau jadi saksi terus nggak mau bersaksi. Itu juga yang diucapkan oleh Paula di acaranya Densu. Ya kan? Di acaranya Densu. Paula minta lo datang. Bilang dong kalau lo tuh sama gue nggak ngapa-ngapain. Kok tadinya mau datang sekarang bilang tiba-tiba nggak mau datang. Kenapa? Iya dong, aneh dong. Aneh dong, Say. Thank you Kak Rini, terima kasih yang udah check out. Allah sangat mengharapkan kehadiran si laki-laki itu. Tadinya bilang oke mau datang, tiba-tiba nggak mau datang. Kenapa? Datang dong, gentle. Iya, datang aja gentle. Gitu loh, Say. Ini yang membingungkan. Karena kita juga pengen tahu reaksinya si laki-laki pada saat dihadapkan oleh hakim dan saksi-saksi dan semua jaksa yang ada di persidangan tersebut. Iya dong, harus dong. Paula udah minta dengan sangat laki-laki itu datang. Kenapa? Ya, si laki-laki ini yang bisa memberikan statement atau kenyataan yang sesungguhnya. Maksud chattingan kangen itu apa misalnya? Terus emang dia pernah ngapain? Tuh. Harus datang tuh laki. Jangan lu gak datang dong. Paula aja udah minta-minta tolong kok buat datang itu. Sebagai saksinya untuk berbicara di situ. Iya. Selamat pagi Mami. Cantik, cakep lipstiknya. Thank you sayang. Ini tuh lip serum sayang. Ini tuh magic lip serum. Jadi teman-teman untuk yang punya masalah dengan perbibiran, perkering, bibir-bibir kering-kering. Ini bagus banget. Teman-teman yang tadi udah ambil ya. Itu loh. Aku tidak aku tidak memberikan pendapatku dengan di luar dari permasalahan perceraiannya ya, Say. Karena buat aku kalau udah kita ngomongin soal pribadi gitu ya, itu kayaknya kurang etis juga gitu. Karena gue juga gak kenal personal ya untuk Baim Wong ataupun untuk Paula. Tetapi aku menyikapi hasil yang diucapkan oleh hakim secara terbuka, secara ITE, dan sudah ada pendapat dari profesor dulu mantan hakim besar ya, di acara TV One, kalian bisa lihat sendiri nanti acaranya langsung, bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan pada saat pembacaan itu dilakukan secara terbuka. Pembacaan putusan yang menyebabkan perpisahan itu adalah pihak istri dianggap istri durhaka dan juga dibilangnya ada nggak cuma istri durhaka satu lagi gitu. Nah itu yang melanggar karena juga belum ingkrah, jadi belum putusan akhir, masih ada loh untuk kedepannya proses berikutnya seharusnya itu tidak dibacakan secara terbuka itu Say. Itu yang aku
soroti ya, yang aku ajak kalian untuk sama-sama kita berdiskusi. Dan ini kasihan si Paulanya. Gak cuma Paula, yang paling kasihan lagi tuh anak-anaknya Paula Baim. Itu yang lebih kasihan lagi. Itu yang paling kasihan lagi. Kenapa? Ya jelek-jeleknya ibu sama aja jeleknya kita. Ingat ya, kita ini bukan cuma dari bapak kita juga dari ibu kita. Jadi apapun yang terjadi pada orang tua kita, sejelek-jeleknya mereka, itulah yang mengalir di darah kita. Jadi anak-anak, jangan pikir ibu kalian jelek atau bapak kalian jelek. Mau jelek mau apa ya, itu yang darah yang mengalir di badan kita. Dan untuk pasangan, jangan pernah ngejelekin istri atau suami yang kita udah benci kepada anak-anak. Kenapa? Apapun yang terjadi pada pasangan kita yang kita gak suka, darahnya tuh mengalir di tubuh anak kita gitu loh. Saya tuh gak punya anak, tapi saya adalah seorang anak yang punya bapak dan punya ibu. Itu yang aku rasakan. Jelek-jeleknya bapakku itu bapakku, jelek-jeleknya ibuku ya itu adalah aku. Dua-duanya mengalir dalam darahku. Seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomongin jelek bapakku, aku juga merasa sakit. Ada yang ngomongin jelek ibuku, aku merasa sakit. Kenapa? Karena perpaduan dari dua beliau-beliau ini adalah lahirlah seorang Emma Waroka seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Kalaupun memang udah gak ada kecocokan, sebenarnya itu yang paling baik adalah mbok ya diem aja. Dan sesuai dengan hukum yang berlaku juga. Perpisahan itu, perceraian itu bisa disebabkan bukan kalau nggak ada buktinya juga ya dibilang untuk per-Z-an itu nggak bisa. Mamski udah bilang kan udah bercerita berkali-kali. Mbak Emma bibirnya bagus pakai apa? Pakai lip serum sayang. Nih, pakai ini. Ini aku masukin lagi deh ya. Iya, jadi aku udah cerita berkali-kali. Pada saat aku proses perceraian yang dulu itu, mau masukkan ke sidang dengan alasannya bahwa ada perselengkian yang aku pikir itu pasti karena per-Z-an gitu ya. Buktinya apa? Pengacaraku bilang, Mbak Emma ada buktinya nggak fotonya? Sedang melakukan? Atau dilihat nggak? Ada videonya nggak? Merekam itu mereka lagi melakukan? Nggak ada, aku bilang. Nggak bisa Mbak. Nanti panjang itu. Mbak Emma harus ada saksi minimal juga 4 orang loh. Oh gitu ya. Tapi kan udah ada room service di kamar, ada bill hotel, ada yang ngeliat kok berdua jalan. Iya tapi kan gak melihat lagi melakukannya Mbak. Mau ngomong apa? Panjang loh Mbak urusannya. Apalagi kalau mereka bilang gak ngaku. Enggak, saya gak melakukan kok, duduk-duduk aja. Gak pernah, memang baik aja teman dekat. Mau ngomong apa? Bukan gibah ya say. Udah tersebar luas ini. Ini adalah seperti jurnalistik kok. Dan ini pembelajaran buat kita semua, ambil positifnya. Bukan ngegibahin orang gak ada gunanya gitu ya. Berguna buat pelajaran diri kita, jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang gak suka, silakan keluar aja dari rumah Mamski ya sayang ya. Dan gak ada paksaan di sini untuk masuk dan untuk dengar. Semenit-semenit aja. Jadi ini Paula sedang melakukan usaha untuk membersihkan nama baiknya ya, si Paula ya. Dan itu perlu. Kenapa? Nama baik itu pasti nama besar keluarganya. Dan juga untuk kedua anak-anaknya. Nama baik kita dibersihkan, anak-anak kita pun juga pastinya akan lega ya. Beda dengan punya ibu yang namanya tuh dibusukkan sebusuk-busuknya, gak ada pembelaan, tanpa pembuktian, juga semena-mena ya, sepertinya semena-mena banget gitu. Enak aja, udah ngebangun nama baik sebagai seorang model internasional yang super kece. Oh my god, siapa yang gak tahu Paula van Verhoeven itu secantik itu. Gokil, elite model, Bo. Internasional. Dia itu pelopor model. Terus tiba-tiba dibikin kayak gini. Gak rela juga lah kita sebagai perempuan ya. Sebagai sesama cewek. Melihat loh kok ujung-ujungnya kok dibuat seperti ini gitu loh. Bener-bener kayak. Jadi nama baiknya tuh bener-bener tercoreng banget si Paula ini.
Makanya ini kita dengerin lagi Bang Hotman juga, aku mau apresiasi untuk ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk Bang Hotman Paris ya. Bang Hotman sekali lagi sudah membela wanita, walaupun Bang Hotman bilang Bang Hotman tidak bisa membantu sebagai pengacaranya Paula Verhoeven, tapi Bang Hotman sebagai seorang senior di bidang hukum sudah memberikan logika hukumnya, masukan untuk Paula, bantuan pendapat Bang Hotman ini didengar. Jadi setiap postingannya di sosmed, semua orang-orang penting di negara kita ini melihat ya. Jadi ini ada dampak yang besar sekali dengan statementnya Bang Hotman Paris untuk membela Paula. So aku appreciate banget itu dan aku terima kasih banget untuk Bang Hotman Paris ya. Oke, kita dengar lagi. Lanjut. Mengenai konteks selingkuh nih. Coba kita lihat dulu. Ya, dengerin ya. Jadi kalau misalnya pintu tidak terkunci, suami tidak ada di rumah, tidak bisa disebut selingkuh ya. Berarti laki-laki belum juga kayak gitu. Tanya, kita mau tanya. Ada tanya. karena memang cowok itu oleh Paula dan suaminya diizinkan menginap di rumah itu. Tuh cowok oleh Paula dan suaminya, ya berarti ini bukan tanpa sepengetahuan suami ya. Suami tahu banget. Diizinkan menginap di rumah itu. Bukan tanpa sepengetahuan ternyata guys. Ini makanya yang penting yang kita harus tahu ya. Faktanya. Siapa sih si laki-laki itu yang berinisial N? Dan kenapa si suami si B kok bisa mengizinkan gitu loh. Dari awal tuh udah mengizinkan. Berarti tahu dan kenal banget si laki-laki. Lanjut Bang Hotman. Jadi memang tamu keluarga. Tamu keluarga. Kalau misalnya si suami pergi, masa tamunya harus diusir? Benar. Dia tamu keluarga, sering nginap di situ Mungkin gitu loh. bagusnya ada orang ketiga kali ya. Jadi ada Ya bagusnya jangan kasih nginap cowok di rumah kamu. Harusnya. Jangankan Betul. kasih nginap. Tadi begitu Raffi datang, coba deka-deka aspri gua langsung buat jaga. Karena sama-sama buaya darat. Beda ya. Ini Bang Hotman sih kocak banget ya. Bener Bang Hotman bener banget. Harusnya dari awal kalau memang sangat menjunjung tinggi, oh yang bukan muhrim jangan deket-deket. Ngapain lu kasih nginep di rumah? Ngapain tuh orang nginep di rumah? Itu loh masalahnya ya guys. Makanya ini kan jadinya aneh kan. Udah ngopi sayang, udah ngopi ya. Aneh, aduh aneh banget. Kalau memang menjunjung tinggi norma-norma dalam perkawinan itu benar-benar dijalankan, laki-laki tuh sama perempuan berarti bukan muhrimnya, jangan deket-deket ya kan. Jangan sampai ada duduk di meja atau gimana. Ya mesti dari awal dong. Jangan undang-undang laki-laki ke rumah dong. Boleh nginep. Itu yang gue maksud ya teman-teman ya. Iya. Lucu gitu loh. Sementara kamu sendiri ngebolehin untuk laki-laki nginep. Untuk bahkan nih. Paula cerita ya. Paula cerita di acaranya Densu. Di acara Densu. Bahwa itu laki-laki selalu dijadikan penengah sama si suaminya. Ya, penengah untuk dijadiin kayak penasehat rumah tangga. Lucu kan? Jadi si laki ini tuh kalau ada masalah apa-apa, si suami curhat, bantuin dong ngomongin ke bini gue kayak gitu. Karena mereka tuh komunikasinya tuh nggak bagus memang dari awal perkawinan. Komunikasinya tuh nggak bagus guys, gitu loh. Dan si cowok ini bukan orang baru ya, apalagi yang nggak dikenal. Ini orang lama, temen deket lagi. Ya iya, dia yang ngajak temennya nginep di rumah, betul. Aneh nggak sih lu? Oh Paula kasihan banget say. Paula itu bener-bener kasihan dia. Sampai kayak, aduh maaf ya. Matanya udah kosong loh. Matanya udah kosong. Aku sangat berharap Paula dapat pertolongan segera. Paula, kamu mesti ketemu sama Bu Hani deh.
Bu Hani itu dari Radhani Center. Monggo deh ketemu Bu Hani. Radhani Center. Dulu waktu aku kena KDRT, suami yang kedua, suami pertama juga sih. Suami pertama tapi nggak separah suami kedua. Yang suami kedua itu aku dari suami pertama aku udah ketemu Bu Hani ini, Bu Hani Mokhtar. Beliau suka juga masuk ke Indosiar dulu kalau nggak salah. Ada acaranya sendiri. Buruan Paula. Jangan curhat sama yang orang-orang yang nggak jelas. Curhat sama ahlinya yang punya ilmu Paula. Cepat cari pertolongannya sayang. Oke. Cus, ayo sayang.